penampang ini sudah cukup aman. Dan untuk kapasitas penampangnya ini tidak boros ya, karena kalau kita lihat capacity rasionya di sini ini 0,94. Berbeda kalau dia rasionya ada di bawah dari ini, misalkan 70%, maka tentunya itu masih bisa diperkecil ukuran kolomnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa melihat section stress-nya di sini. Jadi setelah diagram interaksi, kita akan bisa melihat section stress-nya dari bentuk 2 dimensi, kemudian bisa juga dari 3 dimensi. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah melihat diagram interaksinya di sini, nah kita bisa, kalau ini saya refresh dulu, ya seperti ini, kita bisa lihat di animate interaction ya. Nah, di sini. Jadi di animate interaction ini sebenarnya kita bisa melihat animasinya ya. Di sini kalau saya play seperti ini, nah ini. Jadi ketika terjadi pembebanan ya, kondisi daripada struktur kolom kita akan berbentuk seperti ini. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fakdi Kalumata di channel BIM Engineering Pelindo. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara kita mendesain tulangan kolom dengan menggunakan software tambahan yaitu CSICOL. Nah, yang saya gunakan di sini adalah CSICOL versi 10. Nah, sebelumnya di sini kalau teman-teman perhatikan, kalau kita buka aplikasinya, antara ETABS dan CSICOL ini sebenarnya memiliki vendor yang sama ya, jadi produknya CSI. Nah, di CSICOL ini kita bisa melakukan analisis kolom dari ETABS langsung ya. Jadi kita akan mencoba hasil running kita di software ETABS ini akan saya analisis dengan menggunakan CSICOL. Sebelumnya di sini saya akan running dulu. Ini sudah di running seperti ini. Oke, kita tunggu sejenak. Ini kita running dulu. Nanti setelah itu akan kita close ya. Nanti kita akan analisis di software CSICOL. Oke, nah ini sudah selesai. Jadi kita tutup dulu di sini. Kemudian kita akan masuk ke software CSICOL. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa menggunakan wizard, kemudian import dari software ETABS, kemudian import dengan file CDB dari call versi 9, bisa juga blend, rectangular, dan generate circular column. Nah, ini semua bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, kita akan mendesain kolom, misalkan kolom yang tidak ada atau tidak standar bentuknya. Biasanya kan kolom itu kalau tidak rectangular berarti circular. Misalkan kita ketemu dengan kolom yang bentuknya L, nah kita bisa menggunakan Quick Design Wizard di sini. Nah, di sini nanti kita akan coba mengatur. Jadi untuk tipenya di sini, oke. Kemudian kalau sudah ini bisa kita close. Nah, nanti kita akan atur. Jadi kita bisa draw ya di sini, draw bentuk kolom yang kita inginkan. Misalkan kolomnya itu berbentuk L ya, ini bisa kita atur seperti ini. Kemudian kalau misalkan dia berbentuk U, nah ini juga bisa seperti ini. Atau kalau memang dia bentuknya poligon, ya ini juga bisa seperti ini. Jadi tergantung kita mau mendesain kolomnya itu seperti apa ya. Nah, bisa juga misalkan kolomnya itu berbentuk dinding geser ya, mungkin bentuknya seperti ini. Oke. Nah, tapi di kesempatan kali ini saya tidak akan membahas mengenai cara menggunakan ini. Saya akan langsung menghubungkannya dengan software ETABS. Oke, ini saya pilih ya di sini, pilih import ETABS. Nah, di sini karena saya sudah membuat model wizard tadi, ini saya no saja, tidak saya simpan. Nah, ini biasanya kita akan diminta menentukan di mana folder atau directory yang kita simpan project ETABS kita. Ini saya buka seperti ini, kemudian saya open. Nah, nanti si CSICOL ini akan otomatis membuka software ETABS. Jadi ketika kita melakukan link ke dalam software CSICOL, dia langsung otomatis dibuka oleh CSICOL project ETABS-nya. Oke, nah nanti akan tampil seperti ini. Jadi di sini teman-teman perhatikan kalau kita lihat di bagian CSICOL sebenarnya dia sudah ada seperti ini ya. Oke, kita tunggu. Nanti kita diminta menentukan kolom mana yang akan kita gunakan ya seperti itu. Ini contoh seperti ini. Nah, biasanya di Windows 1 ini sudah muncul seperti ini.
Kemudian dia akan tanyakan di sini, pertama story, apakah semua lantai. Kemudian yang kedua load combination ya. Nah, di sini saya pilih select all saja. Kemudian combinationnya saya atur hanya sampai di combo 4. Oke, kita klik OK seperti ini. Nah, ini nanti data yang dari software Etaps itu akan diekstraksi ke dalam software CSI Call. Jadi akan sangat tergantung berapa banyak elemen yang kita modelkan di Etaps, itu juga yang akan diekstrak ke software CSI Call. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini adalah modeling dari software Etaps ya, seperti ini. Di sini ada 6 lantai, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan dark di sini. Oke, jadi untuk story-nya 5, tetapi untuk platnya di sini sebenarnya ada 6 ya, dari lantai dasar sampai di story 5. Nah, di sini kita perlu memilih ya. Misalkan di sini saya akan pilih kolom yang di bawah ini. Oke, bisa juga dengan kolom yang di atas seperti ini. Jadi ada dua kolom yang akan coba saya desain ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah ini bisa diimport. Nah, ketika diimport nanti di sini akan muncul ya di sini. Contoh misalkan kolom dengan variabel ya ini C4 dengan ukuran 45 kali 45. Nah, kolomnya seperti ini. Nah, yang pertama yang akan perlu kita pelajari di sini kalau teman-teman klik di sini ya. Nah, di sini nanti akan muncul clean covernya. Ini adalah selimut. Kemudian diameter tulangannya di sini saya gunakan 16 yang dari Etaps. Kemudian jumlah tulangan pada arah X dan Y di sini. Nah, ini along to di sini saya masukkan 3. Kalau saya jadikan misalkan 4, nanti teman-teman perhatikan di sini akan jadi 4. Jadi saya kembalikan jadi 3. Nah, selanjutnya di sini ukuran kolomnya masih 45 kali 45 atau 450 kali 450 mili. Nah, kalau ini sudah masuk seperti ini, tulangannya sudah sesuai, kita akan melihat dari materialnya ya di sini ke define. Kemudian teman-teman pergi ke material. Nah, ini material yang saya gunakan adalah material yang sama. Jadi betonnya menggunakan 25 MPa, kemudian tulangannya ada dua macam. Yang pertama itu 420 dan yang kedua untuk tulangan geser 280. Oke, ini saya close dulu. Selanjutnya di sini setelah kita melihat material, kita lihat untuk kolomnya di sini ada dua. Oke, kita close dulu. Berikutnya kita akan melihat loading atau beban yang ada ya di sini. Kalau saya klik seperti ini, nah ini biasanya seperti ini ya. Nah, ini bisa kita tambah combination 1, 2, 3, 4. Seperti ini. Nah, di sini axial load-nya sudah ada, momen top-nya ada, oke, momen bottom-nya ada. Ini kemudian kita lihat ini untuk arah X ya, sedangkan untuk arah Y-nya ya seperti ini. Oke, selanjutnya ini di close. Kemudian kalau sudah, kita bisa melihat result-nya ya di sini. Nah, pertama kita akan melihat demand per capacity ratio ya di sini atau D per C. Klik seperti ini. Nah, ini kemudian kita lihat ya. Di sini load-nya 4000 kN, MU-nya untuk arah X 400. Oke, ini sudah ada ya seperti ini. Ini untuk top, sedang untuk bottom-nya seperti ini. Nah, di sini ada Remax ya. Remax-nya adalah not oke. Nah, ini kita cek dulu. Karena di sini ternyata capacity rasionya 100 ya. Nah, berarti untuk ukuran kita di sini ternyata tidak kuat ya atau tidak mampu di sini. Nah, sekarang kolom ini akan saya atur. Misalkan dari sini saya perbesar menjadi 600 ya, seperti ini. Ini 600 dikali dengan 600. Oke, nah ini seperti ini. Kemudian untuk posisinya ini saya jadikan juga sama 600. Di sini juga 600 agar tulangannya ini mengikuti ya. Seperti ini, sorry ini saya 0 dulu. Ini kemudian saya 0. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tinggal diklik saja dulu. Oke, seperti ini. Oke. Nah, ini jadi pastikan dia untuk tulangannya masuk di dalam ya. Berikutnya saya akan lihat di sini kalau kita klik tulangannya seperti ini untuk line covernya. Nah, ini sudah terlalu lebar ya. Di sini kalau kita perhatikan ini 4,5 kita jadikan 600 juga agar dia sama ya untuk arah X maupun arah Y. Nah, ini sudah jadi. Kalau sudah jadi seperti ini, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, ini berkurang ya. Sudah 1,61. Masih not oke karena masih di atas 1 ya capacity rasionya. Berarti
kita perlu memperbesar lagi di sini. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh ternyata ukuran kolom kita harusnya sekian ya. Ini saya coba atur lagi di 650 kali 650 seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita klik lagi tulangannya. Di sini saya atur lagi 650 dikali dengan 650. Ini karena bentangan kita di software ETABS tadi yang kita modelkan adalah 6 meter. Oke, ini sudah jadi. Saya cek dulu kapasiti rasionya. Nah, ini masih 1,12. Nah, sekarang pilihannya, sekarang saya mau mengubah. Jadi di sini yang saya ubahkan adalah diameternya. Di sini saya coba perbesar menjadi 22. Oke, kemudian ini bagian corner, kemudian bagian dalam juga ini sama, saya jadikan 22 juga. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya cek lagi. Kemudian kapasiti rasionya, nah di sini sudah 0,94. Jadi ternyata tidak bisa menggunakan diameter 16. Saya harus menggunakan diameter 22. Nah, dari sini sudah terlihat hasilnya. Nah, selanjutnya kita bisa mendapatkan banyak data atau banyak eh, informasi dari software CSI Column ini. Pertama, kita akan lihat diagram interaction. Di diagram interaction ini, teman-teman bisa melihat dari sini ya, ini untuk surface PU, M2 dan M3. Ini bisa dilihat seperti ini. Sekarang kita lihat dulu dari gaya aksial ya. Nah, gaya aksial yang bekerja. Untuk angle di sini saya akan gunakan combination top ya. Nah, ini ada di dalam ya, di dalam diagram seperti ini. Kemudian combination satu untuk bottom, nah masih di dalam. Jadi secara keseluruhan di sini untuk kemampuan penampang ini sudah cukup aman, dan untuk kapasitas penampangnya ini tidak boros ya, karena kalau kita lihat kapasiti rasionya di sini ini 0,94. Berbeda kalau dia rasionya ada di bawah dari ini, misalkan 70%, maka tentunya itu masih bisa diperkecil ukuran kolomnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita bisa melihat section stress-nya di sini. Jadi setelah diagram interaksi, kita akan bisa melihat section stress-nya dari bentuk 2 dimensi, kemudian bisa juga dari 3 dimensi. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah melihat diagram interaksinya di sini, nah kita bisa, kalau ini saya refresh dulu, ya seperti ini, kita bisa lihat di animate interaction ya. Nah, di sini. Jadi di animate interaction ini sebenarnya kita bisa melihat animasinya ya. Di sini kalau saya play seperti ini, nah ini. Jadi ketika terjadi pembebanan ya, kondisi daripada struktur kolom kita akan berbentuk seperti ini. Diagram untuk gaya aksial yang membebani kolom ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa dilihat ya di sini. Nah, modelnya seperti ini. Oke, jadi ada banyak informasi yang bisa kita peroleh di sini. Oke, ini saya stop. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat di sini capacity point detail ya. Nah, ini. Oke, ini bisa digeser-geser ya. Kalau saya geser seperti ini, nah ini seperti ini. Oke, jadi statusnya di sini, kalau yang di sini balance point-nya ada di sini ya. Ini balance point, kemudian di sini adalah tension control ya, terkontrol untuk tarik ya di sini. Sedangkan bagian atas ini adalah compression control atau terkontrol tekan. Nah, jadi ini bentuk diagram yang bisa kita dapatkan. Nah, yang berikutnya kita bisa melihat momen kurvatur. Nah, di momen kurvatur ini kalau kita lihat di sini untuk maksimum steel strain curvature, nah ini akan terlihat seperti ini. Di bagian maksimum concrete strain, nah ini akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada curvature kemudian maksimum concrete strain ya di sini. Nah, terakhir di sini kita bisa lihat mungkin axial load strain. Nah, ini untuk strainnya berapa dengan axial load-nya berapa. Nah, ini terakhir kita bisa lihat untuk report ya. Misalkan kita bisa memilih menggunakan kolom summary. Nah, kolom summary seperti ini. Riba rasionya untuk kolom C4.8 di sini 1,44% dengan demand per capacity rasionya adalah 0,94 atau 94%. Selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk simple report. Nah, simple report ini seperti ini. Oke, ini saya coba atur dulu. Oke, di sini gunakan yang C4 ya, di sini simple report. Nah, oke, di sini ya. Nah, ini no load combination. Oke, ini berarti kita belum
memasukkan ya, karena yang di satunya tadi harusnya ada. Di sini saya coba lihat desain load. Oke, di load capacity, kemudian di ini ya, di define. Nah, di loading ini kita belum masukkan ya. Satu, kita tambah semua seperti ini. Lalu close. Kemudian di sini restart lagi. Kita cek capacity rasionya. Nah, ini yang satunya tadi kita belum atur ya. Untuk penampangnya di sini masih 4545. Oke, di sini saya kembali lagi, atur lagi di bagian ini ya. Oke, kita coba cek dulu. Yang satunya ini kolomnya C4. Nah, yang ini ya. Oke, yang ini akan saya atur, jadikan dia 60 kali 60. Oke, ini atau 650. Oke, 650. Jangan lupa diklik tulangannya di sini. Kemudian seperti biasa di sini saya ganti ke diameter 22. Ini juga sama 22. 22. Kemudian untuk dimensinya ke 650, ini juga ke 650. Oke. Terakhir kita cek lagi capacity rasionya. Nah, di sini sudah oke ya. Oke, untuk top dan bottom close. Nah, kalau sudah, saya akan coba melihat ke simple report. Nah, simple reportnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini untuk kolom untuk tipe C48 ya. Ini sudah muncul. Kemudian untuk kolom C4 yang 7 ya. Ya kan punya dua kolom tadi, ada yang atas dan ada yang bawah. Nah, ini untuk simpelnya. Nah, kalau teman-teman menginginkan detail yang lebih banyak, nah teman-teman tinggal pilih yang detail report. Nah, di detail reportnya ini akan lebih detail seperti ini, dari mutu material, mutu tulangan, kemudian stress strain modelsnya ya di sini, kemudian steel-nya, kemudian section shape-nya. Nah, ini ada banyak ya yang bisa kita dapatkan ya di sini. Yang berikutnya di sini kalau saya kembali ke home ya di sini, terakhir ini harusnya masih bisa diekspor ya di sini. Nah, ini kita akan ekspor ke dalam bentuk CAD. Jadi secara penggunaan ini sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi kita bisa menentukan kemampuan penampang kita dengan lebih cepat, dengan lebih tepat, tanpa kita harus melakukan running berkali-kali. Sekian dari saya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.